Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, katakan shalom. Biar pada hari ini sukacita Tuhan ada di dalam kita, amin. Sukacita Tuhan hadir di tempat ini, amin. Saya rindu bahwa setiap kita yang ada di rumah doa, kita mau ekspresikan cinta kita kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong saudara, bagaimana Tuhan mengasihi saudara. Coba ingat, setiap pertolongan Tuhan hari ke hari, day by day ada kebaikan Tuhan, amin. Ada pertolongan Tuhan. Dan pada hari ini mari ingat kebaikan Tuhan. Ketika kita ingat kebaikan Tuhan, itu akan membuat kita bersuka cita. Itu akan membuat kita bersorak-sorai dan katakan haleluya. Yes, amin saudara. Kalau kita sadar bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Pasti kita akan menjadi orang-orang yang berbeda. Kita akan menjadi orang-orang yang passionate dengan Tuhan. Orang-orang yang bersemangat di dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Amin. Saya undang ke semakin berdiri. Karena Engkau lebih daripada pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau lebih daripada pemenang.
Ini harimu Tuhan, ini harimu Roh Kudus. Hari ini ada hujan, hujan Roh Kudus. Hujan, hujan yang membasahi tanah yang kering. Hujan yang melembutkan tanah yang keras. Hujan yang menumbuhkan benih-benih. Dan kami percaya Tuhan, ketika Roh-Mu dicurahkan Tuhan, padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Haleluya. Hari ini, Roh Kudus, kami yang haus dan lapar, Kau puaskan ya Roh Kudus. Kau jadikan kami penyembah-penyembah-Mu yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan hari ini, Roh Kudus, katakan kuasa-Mu. Kuasa Roh Kudus hari ini dinyatakan. Yang sakit disembuhkan. Mari yang sakit datanglah. Roh Kudus akan menyembuhkanmu. Hari ini kuasa Roh Kudus dinyatakan. Yang sakit dipulihkan. Yang terikat dilepaskan. Haleluya. Kuasa Roh Kudus hari ini dicurahkan. Mari kita yang berharap untuk kesembuhan datang kepadanya. Dan kami percaya Tuhan, hari ini juga Roh Kudus-Mu mencurahkan karunia-karunia-Nya. Mari engkau yang berharap akan karunia-karunia Tuhan, hari ini Roh Kudus mencurahkan karunia-karunia-Nya. Terimalah karunia-karunia dari Roh Kudus untuk kepentingan bersama, untuk pembangunan tubuh Kristus. Roh Kudus, kami percaya hari ini sukacita-Mu dicurahkan bagi setiap kami. Sukacita yang membawa kesembuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sukacita Roh Kudus dicurahkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di era Pentakosta ketiga ini ya Tuhan, Engkau akan mencurahkan Roh-Mu ke atas semua manusia. Dan anak-anak-Mu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan. Orang-orang-Mu yang tua akan mendapatkan mimpi. Dan kepada hamba-hamba-Mu yang laki-laki ataupun perempuan, Roh Tuhan akan dicurahkan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan lawatan Roh-Mu malam ini ya Tuhan. Kami juga percaya ya Tuhan, api Roh Kudus-Mu Tuhan malam ini membakar setiap kami. Api Roh Kudus-Mu malam ini menguduskan setiap kami ya Tuhan. Dan api Pentakosta itu tercurah Tuhan. Dimulai dari gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Api Roh Kudus, api Pentakosta ketiga tercurah bagi kota kami, bagi bangsa kami, bagi bangsa-bangsa. Dan revival Tuhan akan terjadi. Akan terjadi. Penuaian yang terbesar dan terakhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semua hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih segala kemuliaan, segala hormat, segala kuasa hanyalah bagi nama-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Ini adalah waktu-Mu, oh Roh Kudus, menjamah setiap kami. Ini adalah waktu-Mu Roh Kudus saat ini menjamah setiap kami. Dari ujung ruangan ini sampai ke depan Tuhan. Biar setiap kami hari ini mengalami Engkau. Bagi setiap kami Tuhan Yesus mengalami kehadiran-Mu. Roh Kudus menjamah setiap kami. Mari kita sembah Dia. Kira basyikira barara kira barara syara batsira barara.
Oh, Holy Spirit, we want you. 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 Holy Yes, Lord. Yes, Jesus. Datang dan jamah setiap kami. Datang dan jamah setiap kami, oh Roh Kudus. Makasih, Yesus. Ibashikiro boriri kira borusha borabashikiro. Irabashikina mananana. Barakira boriri kira barakira boriri Rabashikira Rabashikira manakira boriri. Oh Lord. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu ya Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuh, yes, mengalir pulihkan.
bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Haleluya. Yes. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Amin. Tuhan, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir dan penuhiku. Mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, Tuhan. Kami mau menikmati kehadiratmu, menikmati kehadiratmu, Tuhan. Kuasamu mengubah hidupku. Makasih Yesus. Makasih. Oh Lord. Satu yang ku rindu, kami mau bersekutu denganmu Tuhan. Kami mau memandangmu, kami mau memandang wajahmu Yesus. Nikmati hadiratmu, jamalah setiap kami Tuhan. Kuasamu Yesus, kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu Tuhan, kuasamu mengubah hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena boleh. Engkau sungguh sangat baik. Engkau sungguh sangat baik dan dahsyat. Sungguh dahsyat. Sungguh ajaib perbuatanmu, perbuatanmu Yesus. Sungguh ajaib, sungguh dahsyat. Dia sungguh Allah yang dahsyat, amin.
Dia sungguh Allah yang ajaib. Amin. Seberapa banyak kebaikannya atas hidupmu. Seberapa banyak kedahsyatannya dia lakukan atas hidupmu dan atas hidupku. Dia Allah yang dahsyat. Amin. Bahkan perbuatan-perbuatannya tidak dapat kita membalas setiap perbuatannya. Amin. Mari berikan sepenuh hatimu. Berikan sepenuh hatimu. Bawa ucapan syukurmu. Bawa naikkan ucapan syukurmu. Dia sungguh dahsyat. Katakan, Tuhan, Kau sungguh dahsyat. Engkau sungguh ajaib. Engkau sungguh ajaib. Engkau sungguh dahsyat. Tiada yang seperti Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Mari saat ini kita mau memberikan sepenuh hati kita. Kita menyembah Raja di atas segala raja. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus. Kasih Yesus. Kasih. Kemegahan Raja di dalam kemuliaan. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, yes, bumi pun bersuka, amin. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Katakan besar, besar, yes, Allahku. Nyanyikan, Kau besar, Allahku. Kau selamanya besar, yes, dan ajaib, Tuhanku. Besar, Kau besar, Tuhan. Oh, besar.
bashandara labaya batakara labaya labaya bashandara labaya labaya. Shandara labaya labaya bashandara labaya labaya. Mari angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Shandara labaya labaya. Ikuti saya katakan, how great it's our God. Say, how great is our God. Is our God. Yeah, yeah. How great is our God. Sekali lagi say, how great you are great. How great is our God. Oh, oh, oh. Say how great is our God. Mari tepuk tangan sama-sama yuk Bapak Ibu Saudara. Come on everybody say, how great is our God. Oh, oh. Is our God. Jesus, how great is our God. Say, and all we sing how great, and all we sing how great, and all we sing how great. Sekali lagi katakan, and all we sing how great is our God. Mari berikan tepuk tangan yang panjang buat Raja kita. Yes, kemuliaan ini hanya bagimu Tuhan. Engkaulah yang bertahta di atas puji-pujian kami. Engkaulah yang bertahta dalam ibadah ini Tuhan. Tidak ada satu manusia yang mencuri kemuliaan-Mu. Hadirlah dan bertahtalah ya Tuhan. Ora labaya basyandara labaya la 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 la. Haleluya. Haleluya. Malam hari ini ajar kami untuk mengalami Tuhan lebih lagi. Walaupun waktu kami terbatas, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu ya Tuhan. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Bekerjalah seperti kehendak-Mu Tuhan. Makasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya berdoa bisa sampaikan ini dalam waktu singkat. Tetapi pada waktu saya lihat Bapak Ibu Saudara memuji Tuhan, teman-teman present worship memuji Tuhan, para singers, Ibu Esther Kelly, kayaknya gak perlu di stopin lagi gitu ya, lanjut aja. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, saya akan sampaikan dengan cepat. Dan saya berharap ini bisa Bapak Ibu Saudara tangkap dengan cepat. Hari ini kita akan banyak praktek Bapak Ibu Saudara yang mau katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang baik yuk. Bapak Ibu Saudara tahu gak? Di dalam masa pandemi ini, kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara tebak, jemaat Tuhan itu kehilangan apa kira-kira? Kita sebagai jemaat Tuhan kehilangan apa? Hadirat Tuhan. Apalagi? Semangat. Apalagi Bapak Ibu Saudara? Pengharapan. Semua jawabannya benar, Bapak Ibu Saudara. Kehilangan pengalaman untuk mengalami Tuhan. Jemaat Tuhan kehilangan itu, Bapak Ibu Saudara. Kita kurang mengalami Tuhan. Karena kenapa? Karena banyak jemaat Tuhan tuh nggak tahu bagaimana caranya mengalami Tuhan tuh di rumah. Beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi, kita banyak mengalami Tuhan di mana? Di gereja.
Pada waktu Bapak Ibu Saudara ibadah seperti ini, dengan suasana seperti tadi, Bapak Ibu Saudara, saya boleh berikan aplaus dulu buat teman-teman pengerja yang ada di tempat ini. Kita berikan tepuk tangan yuk Bapak Ibu Saudara. Dengan suasana hadirat Tuhan yang seperti tadi, itu yang kita rindukan Bapak Ibu Saudara. Itu yang kita inginkan. Tetapi hari-hari ini menjadi hilang, karena kenapa? Karena begitu kita sampai di rumah, kita bingung bagaimana caranya untuk mengalami hadirat Tuhan kembali. Banyak jemaat Tuhan, banyak setiap kita, begitu sampai di rumah, di depan laptop kita, di depan Zoom kita ya. Karena kan ibadah semua ganti jadi Zoom, jadi YouTube gitu ya. Kita bingung untuk mengalami Tuhan. Kita angkat tangan, kayaknya gak rasa apa-apa. Kita coba berbahasa roh, kayaknya gak rasa apa-apa. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah cerita Bapak Ibu Saudara. Ada seorang murid sama guru Bapak Ibu Saudara. Satu kali muridnya ini bertanya sama gurunya. Guru, bagaimana caraku untuk bisa mencari hadirat Tuhan? Guru, bagaimana caraku untuk bisa mengecap hadirat Tuhan? Lalu gurunya gak jawab. Gurunya cuman, sini yuk ikut saya. Jalan, muridnya jalan di belakang gitu ya, jalan terus. Lalu gurunya membawa dia ke sebuah sungai Bapak Ibu Saudara. Lalu dia bilang, yuk masuk ke dalam sungai ini. Begitu dia masuk Bapak Ibu Saudara, tanpa peringatan, tangan dari gurunya langsung menyentuh kepalanya, langsung dicelupin Bapak Ibu Saudara, bluk, ditenggelamin. Sebagai seorang murid yang baik, dia gak berani berontak, betul ya? Dia diem saja, diem. 10 detik. 20 detik, 25 hatinya mulai gelisah Bapak Ibu Saudara. 30 tangannya mulai menggapai-gapai. 40 detik dia mulai, begitu udah sampai ke 45 detik dia mulai berontak. Dia mulai coba lawan itu gurunya. Tapi gurunya dia tetap tenggelamin tuh. Sampai akhir di satu titik yang tepat, gurunya angkat itu tangannya. Lalu muridnya naik dan dia ambil nafas dalam-dalamnya. Begitu sampainya sudah dia selesai mengambil nafas, muridnya tanya sama gurunya, guru maksudnya apa? Kenapa aku nanya bagaimana cara cari hadirat Tuhan? Kok kamu tenggelamin aku? Lalu gurunya bilang begini, apa yang kamu rindukan tadi waktu di dalam sana? Udara. Katakan sama-sama dengan saya. 1, 2, 3, udara. Sekali lagi 1, 2, 3, udara. Lalu gurunya bilang begini, kalau kamu rindukan Tuhan seperti kamu rindukan udara pada waktu di dalam sana, kamu akan temukan Tuhan. Sama dengan kondisi kita saat ini Bapak Ibu Saudara. Dunia, pandemi, kejadian saat ini bagai sebuah tangan yang kuat mencelupkan kita ke bawah. Ke bawah terus. Kita gak bisa hirup hadirat Tuhan. Kita gak bisa hirup nafas Allah. Kita gak bisa. Ditenggelamkan terus. Begitu banyak persoalan dari masalah keuangan, keluarga, ditinggal orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaan dan masalah lainnya. Seakan-akan menghimpit kita terus ke bawah, terus ke bawah, terus ke bawah. Sehingga kita gak bisa hirup napas Allah. Coba sama-sama tarik napas dalam yuk. Mulai 1, 2, 3 tarik napas. Lalu buang. Sekali lagi coba 1, 2, 3 tarik napas. Lalu buang. Hirup atmosfer surga. Amin. Bagus dan. Jadi apa dong yang harus dilakukan Pak? Sama seperti murid tadi. Berontak. Terobos. Breakthrough Bapak Ibu Saudara. Berusaha melawan apa yang coba dunia tekan sama kita. Yang mau katakan amin. Ada sebuah terobosan dan Tuhan kasih kita tuh 2 cara. Bagaimana caranya kita dapat menerobos hal itu di dalam kehidupan kita. Dan kedua cara ini adalah kedua yang rasanya paling males, paling enggan pada waktu
Kalau kita dalam kondisi di bawah tuh, tertekan tuh, pandemi itu menekan kita, gak bisa hirup napas Allah, itu kita paling malas untuk lakukan ini. Karena kenapa? Dunia gak mau kita lakukan itu. Tapi justru kita harus lakukan itu. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Saya akan bahas dengan cepat Bapak Ibu Saudara. Apa sih yang pertama? Bilang sama-sama dengan saya. Mengucap syukur. 1, 2, 3. Sekali lagi dengan lebih keras. 1, 2, 3. Mengucap syukur. Sekali lagi. 1, 2, 3. Mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kasih sebuah cara bagaimana kita bisa menerobos, bagaimana kita bisa buat breakthrough dalam kehidupan kita. Pada waktu saat justru kita paling lemah, justru pada waktu dunia himpit kita di dalam air, kita nggak bisa nikmati nafas Tuhan. Justru saat yang tepat untuk kita mengucap syukur. Tetapi permasalahannya adalah di saat itu juga, itu adalah saat yang paling males untuk kita mengucap syukur. Karena kenapa? Karena nggak ada dasar untuk mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, kita contoh dari Tuhan Yesus. Pada waktu zaman dulu Bapak Ibu Saudara, dalam tanda kutip setiap ahli-ahli Taurat ingin menyampaikan sesuatu atau istilahnya ingin sesuatu dari Tuhan, ingin mujizat dari Tuhan. Yang mereka lakukan apa? Mereka berdoa puasa. Mereka mengorbankan hewan-hewan, Bapak Ibu Saudara, ahli-ahli Taurat. Tapi pada waktu Yesus hadir di muka bumi, dia membuat satu breakthrough. Dia tidak berdoa puasa. Dia tidak mengorbankan hewan-hewan. Setiap kali dia ingin melakukan mujizat, dia cuma mengadahkan tangannya. Lalu berkata kepada Bapa, Bapa, aku bersyukur. Ingat Bapak Ibu Saudara, pada waktu dia mau memberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan, dia tidak berdoa puasa. Tapi dia angkat itu roti ikan, lalu berkata, kami bersyukur Bapak. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan, ku bersyukur Bapak. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ingat peristiwa itu Bapak Ibu Saudara. Ahli Taurat melakukan begitu banyak ritual untuk mendatangkan istilahnya dalam tanda kutip mujizat dari Tuhan. Tapi Yesus dia breakthrough, dia kasih sebuah pelajaran. Caranya cuma satu, ngucap syukur. Kamu lagi banyak masalah, pekerjaan kamu lagi hilang, ada tagihan yang besok mungkin kamu gak tahu bayarnya bagaimana. Mulai dengan mengucap syukur. Pada waktu Tuhan Yesus, ingat gak peristiwa ini? Di Yohanes 11, 40 sampai 44. Cerita tentang membangkitkan Lazarus. Ingat, saya bacain ya buat Bapak Ibu Saudara. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bapak Ibu Saudara tahu kelanjutan dari ayat itu. Lalu Lazarus bangkit. Cuma dengan satu cara. Mengangkat tangan lalu berkata, ku bersyukur Bapa. Bilang yuk. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan, kami bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan.
Saudara yang jadi masalah kadang-kadang kita lupa untuk mengucap syukur dengan cara yang benar. Kadang-kadang kita melupakan, lalu kita mulai bilang terima kasih dan begini, gua gak mau tahu lah. No, Bapak Ibu Saudara, tidak. Bayangkan masalah, hadapi masalahmu. Bayangkan apa yang akan terjadi besok. Terima masalah kita. Terima. Dan bilang sama Bapak kita tetap, ku bersyukur. Gak ada duit besok, terima Bapak Ibu Saudara. Lalu bilang, ku bersyukur. Sakit Bapak Ibu Saudara, terima. Tapi bilang, buat kasih setia di dalam. Pada waktu Bapak Ibu Saudara terima itu, saudara tahu gak? Hati Tuhan tuh kayak sedang menuju kepada Bapak Ibu Saudara. Dan spotlightnya tuh langsung kepada Bapak Ibu Saudara. Dan dia lihat Bapak Ibu Saudara, walaupun Bapak Ibu Saudara dalam tekanan yang begitu berat, Bapak Ibu Saudara tetap bisa menyangkali itu. Dan tetap bersyukur. Itu salah satu cara kita mendobrak pada waktu kita dalam himpitan. Yang mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Tepuk tangannya lebih lagi buat Tuhan. Tepuk tangannya lebih lagi bagi Raja kita. Katakan, ku bersyukur. Apapun yang terjadi katakan ku bersyukur. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur yang engkau hadapi mungkin berat, tapi terima itu. Yang engkau hadapi mungkin saat ini di luar kekuatanmu, tapi terima itu. Dan tetap angkat tangan bilang, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Haleluya. Sebab kasih setiamu di dalam hidup. Silakan yang mau duduk, silakan kita bebaskan saja hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita tahu gak lama lagi, saya harus selesai sebentar lagi. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya agar pada waktu kita di bawah ada breakthrough, kita harus berontak, kita harus terobos. Gimana caranya? Pertama kita harus memaksa diri kita untuk tadi pertama apa? Paksa diri kita mengucap syukur. Susah, iya. Berat, iya. Gak ada yang gampang Bapak Ibu Saudara. Tapi paksa, terobos. Kalau kita sudah berhasil, kita akan bisa hirup atmosfer surgawi. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang kedua. Sama-sama bilang sama dengan saya. Berbahasa roh, 1, 2, 3. Berdoa di dalam roh, 1, 2, 3. Bukan sebuah kebetulan Bapak Ibu Saudara. Pada waktu murid-muridnya pertama kali dipenuhi dengan roh Bapak Ibu Saudara, tanda awalnya adalah berbahasa roh. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan Bapak Ibu Saudara, perhatikan pergeseran iman mereka. Tadi sebelum pertama kali mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan sesudah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sudah tahu semua ceritanya.
Tadinya Petrus yang malu-malu, takut-takut menyangkal Tuhan Yesus. Tapi pada waktu dipenuhi roh dan mulai berbahasa roh Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba saja imannya bangkit dan dia jadi berani. Ada sebuah breakthrough dalam hidupnya. Dan itu terjadi ke semua murid Yesus Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan juga sebuah kebetulan kalau gembala pembina kita bilang, yuk berdoa di dalam roh, berdoa. Bapak Ibu Saudara coba lihat saya. Saya ini orang yang pemikir sekali Bapak Ibu Saudara. Mikir, apa-apa mikir. Dan saya orang yang tidak gampang percaya dengan begituan. Sampai akhirnya Tuhan mulai tegur saya Bapak Ibu Saudara. Dan saya ingat pada waktu saya kena COVID bulan September Bapak Ibu Saudara. Itu dengan gejala, semua hilang, sesak napas, pokoknya semuanya dengan gejala Bapak Ibu Saudara. Susah makan, kepala pusing, bibir pecah-pecah. Itu mah panas dalam ya Bapak Ibu Saudara, bukan COVID, maaf gitu ya. Pokoknya semua gejalanya ada di saya. Saya ingat saya tidur sendirian, Irene hijrah dulu ke kamar Brevi Bapak Ibu Saudara, ke kamar anak saya. Saya tidur sendirian. Sekitar jam 2 pagi, saya mulai kesakitan. Dan saya mulai ngelantur karena panas saya tinggi Bapak Ibu Saudara. Saya ada tuh rekamannya, saya rekam gitu ya. Saya bilang gini, saya mulai ngelantur, kalau saya meninggal beginilah ngelantur gitu. Ada saya rekamannya waktu saya dengar lucu sekali. Karena kenapa? Karena ngomongnya asal gitu yang ngelantur. Tetapi di ujung dari kelanturan saya, tiba-tiba saya mulai berdoa di dalam roh. Syandarala baya batakarala bayarala baya batakarala. Berdoa di dalam roh. Berdoa di dalam roh. Dan itu lama Bapak Ibu Saudara. 30 menit berdoa di dalam roh. Karala baya basyandarala. Berdoa di dalam roh. Dan itu membuat diri saya, mungkin saya nggak langsung baik dari COVID. Tetapi ada sesuatu yang terbangun. Ada sesuatu yang terdobrak dalam roh saya. Sehingga akhirnya itu mempercepat kesembuhan saya. Ngerti ya Bapak Ibu Saudara? Nangkap? Enggak langsung sembuh gitu, enggak. Tapi ada sesuatu yang terbangun dalam roh saya. Saya rasakan itu dengan begitu sangat kuat. Dari pelan sampai akhir mulai kenceng, capek, pelan lagi, kenceng. Paksa diri saya mulai berbahasa roh, terus. Kalau kita dalam kesulitan, kita di bawah air tuh. Gak bisa loh Bapak Ibu. Males, betul kan? Bayangin besok kita mesti bayar utang. Bayangin besok kita ada cicilan. Bayangin besok kita mesti hadapi orang-orang yang tidak mengenakan buat kita. Bayangin besok kita udah gak ada kerjaan. Bayangin kita udah mulai ditinggalkan orang-orang yang dikasihi kita. Bayangin di dompet kita, di tabungan kita udah gak ada lagi uang. Mau berbahasa roh? Enggak. Tapi justru di saat itu, paksa dirimu berdoa di dalam roh. Katakan amin. Kalau Bapak Ibu Saudara yang belum bisa berbahasa roh, minta. Tuhan pasti kasih kok. Amin. Yang sudah bisa, jangan padamkan itu. Doa terus. Lagi di saat Bapak Ibu Saudara di bawah, mulai berdoa di dalam roh. Syandaralabaya batakaralabaya ralabaya basyandaralabaya ralabaya. Koralabaya basyandaralabaya. Pada waktu Bapak Ibu Saudara berdoa 3 menit saja, 2, 4 menit saja, 5 menit, Bapak Ibu Saudara akan rasakan perbedaannya itu kuat di dalam roh Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu, roh itu mulai kuat, maka itu akan memberikan kekuatan juga kepada jiwa. Di dalam jiwa yang kuat, ada juga tubuh yang sehat Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita praktek sebentar ya. Paksa dirimu berdoa di dalam roh. Paksa, yuk paksa. Breakthrough sebentar. Mari kita bangkit berdiri sama-sama yuk Bapak Ibu Saudara.
Mari berdoa di dalam roh. Koralabaya basyandaralabaya batakaralabaya ralabaya batakaralabaya basyandaralabaya ralabaya ralabaya ralabaya. Kinaralabaya basyandaralabaya ralabaya basyandaralabaya masyi. Konaralabaya basyandaralabaya ralabaya batakaralabaya masyandar. Kuralabaya ralabaya 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 ralabaya. Mari berdoa dengan kuat Bapak Ibu Saudara. Kuralabaya basyandaralabaya batakaralabaya ralabaya ralabaya batakaralabaya ralabaya ralabaya. Kuralabaya ralabaya 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 ralabaya. Pada waktu kita berdoa di dalam roh, kita berdoa dalam bahasa yang kita nggak mengerti. Dan kita sedang berdoa di dalam bahasa-bahasa yang tidak terucapkan dalam bahasa Indonesia kita. Kita sedang memohon kepada Tuhan dalam bahasa-bahasa yang tidak terucapkan. Yuk mari berdoa di dalam roh. Koralabaya basyandaralabaya ralabaya 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 Mari keluarkan Bapak Ibu Saudara. Sampai engkau merasakan Tuhan menjamah. Sampai engkau merasakan Tuhan menjamah. Mari terus berdoa di dalam roh. Biar musik menyembah Tuhan. Mari menyembah di dalam roh. Oh naralabaya masyi taralabaya. Shandaralabaya ralabaya ralabaya batakaralabaya ralabaya ralabaya. Shandaralabaya ralabaya ralabaya batakaralabaya ralabaya. Shandaralabaya ralabaya basyandaralabaya ralala. Kinaralaya masyandaralabaya. Oh naralaya masyi naralabaya masyandar. Oh naralaya masyandaralabaya. Kinaralabaya basyandaralabaya ralala. Shandaralabaya ralabaya ralala. Yes God. Yes God. Shandaralabaya ralala. Shandaralabaya ralala. Kinaralabaya ralabaya basyandaralabaya ralala. Sekarang waktunya, mari berikan tepuk tangan bagi dua Allah kita. Mari hirup nafas Allah, hirup nafas Allah. Biar atmosfer surgawi menguasai setiap kami, bahkan di rumah-rumah kami, Tuhan. Yes, God.
Nikmati Tuhan sebentar saja Bapak Ibu Saudara. Mari hirup atmosfer surgawi. Hari ini Dia sedang berjalan di tengah-tengah kita. Rasakan lagi apa yang kau nggak pernah rasakan hari-hari ini. Mari hirup, tarik napasmu dalam-dalam. Lihat Dia sedang bekerja dan mencurahkan hadiratnya di tengah-tengah kita. Lihat Dia sedang bekerja dan Dia tahu masalahmu. Dia tahu pergumulanmu. Bapak, kami ingin keluar dari dalam air itu. Kami ingin menerobos Tuhan. Dan kami ingin menghirup dalam atmosfer surgawi hari ini. Kami tidak ingin kehilangan-Mu Tuhan. Di gereja, di rumah kami, di depan TV, di depan komputer kami Tuhan. Oh ya Rabaya Basyadara Rabaya Rabaya. Rasakan Dia Allah yang menumpangkan tangan satu demi satu ke atas kepalamu. Rasakan Allah Dia yang memeluk engkau satu demi satu hari ini. Dia tidak meninggalkanmu. Bahkan Dia tidak memalingkan matanya dari engkau. Dari manusia mungkin tidak bisa menggapaimu. Tapi biarkan Tuhan sendiri yang datang dan ada di depanmu. Dan menumpangkan tangannya di atas kepalamu. Kuatlah anakku. Kuatlah. Hirup atmosfer surga. Jangan biarkan engkau lemah terus-menerus. Jangan biarkan engkau ada di dalam air terus-menerus. Kuatlah, aku menyertai engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terbatas oleh waktu Tuhan. Tapi biarlah kami dapat rasakan Tuhan di rumah kami masing-masing. Sudah tahu caranya mendobrak dengan mengucap syukur, dengan berbahasa roh. Kami akan lakukan itu di rumah kami. Terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan anaknya yang tunggal yang akan menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput Bapak Ibu Saudara di awan-awan yang permai penuh dengan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama dan diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.